Halo semuanya, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas mengenai distro Linux kembali ya. Karena sebelumnya ada beberapa video, terutama video-video terdahulu, saya sering bahas mengenai Linux. Baik itu cara install ataupun install beberapa program di Linux dengan berbagai distro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Zorin OS. Nah, kita buka aja langsung ke zorin.com ya. Tampilannya akan seperti ini di Zorin OS, zorin.com ini. Kenapa sih kok saya pilih Zorin ya? Zorin OS ini karena tampilannya itu mirip banget Windows dan juga Mac OS ya. Jadi ini tapi lebih kenceng nih, klaimnya adalah alternatif to Windows and Mac OS dan didesain untuk komputernya jadi semakin cepat dan powerful, kemudian secure dan privacy respecting. Tampilannya kurang lebih akan seperti ini dan memang pada video kali ini saya juga udah install Zorin OS. Tampilannya seperti ini ya. Ini mirip banget dengan Windows 10 ataupun sistem dockingnya juga mirip-mirip dengan Mac OS. Oke. Kemudian kita coba buka ke bagian sistem requirement-nya ya. Di sini minimum hardware specification-nya itu ada 1 GHz dual core AMD 64-bit prosesor ya. Kemudian 1,5 GB RAM, storage-nya 15 GB untuk yang versi core. Untuk yang education itu 32 GB dan 40 GB untuk yang versi pro, karena untuk Zorin OS ini ada versi pro-nya juga. Kemungkinan dengan versi pro itu banyak tambahan-tambahan ya yang mungkin tidak ada di versi gratisan ataupun yang education. Kemudian untuk Zorin OS ini juga bisa diinstal di di komputer biasa ya, PC ataupun laptop dengan arsitektur x86 ataupun x64 ya, ataupun menggunakan prosesor Apple Silicon. Nah, tapi untuk Apple Silicon di sini bisa dilihat aja di sini ya, teman-teman. Selanjutnya, ini juga bisa jalan di Raspberry ya, di Raspberry Pi itu juga jalan. Oke, tampilannya kita langsung aja ke Zorin OS-nya ya. Di sini saya sudah install. Tampilannya akan mirip banget dengan Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Windows 10 lah. Nih, untuk start menunya seperti ini. Jadi teman-teman yang mau menggunakan Linux tentunya tidak akan terlalu kaget ya. Beda dengan beberapa atau puluhan tahun yang lalu ketika dulu saya pernah pertama kali mengenal Linux, yaitu menggunakan Linux Mandrake. Nggak tahu nih masih ada nggak ya, kita coba buka dulu Mandrake nih ya. Linux Mandrake, kalau nggak salah versi 7 deh ya, versi 7 dulu. Kemudian nah ini tampilannya kayak gini ya. Ini sudah tidak jalan lagi, terakhir itu 99. Kemudian saya coba dulu juga install Red Hat versi 6 ya kalau nggak salah. Dan itu memang dengan keterbatasannya waktu itu Linux itu masih sulit compatible dengan hardware, terutama hardware yang baru. Nah, kalau sekarang kan ini hampir semua bisa jalan dengan normal. Dulu itu sering banget soundcard-nya nggak nyala, VGA-nya nggak normal gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke start menunya seperti ini. Ini sudah dikelompokkan, ada aksesoris, grafik, internet, office, programming. Ini mirip banget dengan Windows 10 ya, start menunya. Kemudian ada setting juga, kita buka settingannya seperti ini. Jadi mirip. Dan untuk Zorin OS itu sendiri dia base-nya based on Ubuntu ya, Debian base berarti ya. Jadi nanti kalau misalnya install juga pakai apt-get apt ya, paket apt itu synaptic-nya bisa. Kita coba ya, sudo apt update. Nah,
Untuk versinya sendiri dia pakai versi 22.04 kalau nggak salah ya. Jamie itu 22.04 ya. Oke, ini sistemnya seperti ini, multitasking. Nanti dia bisa ini kalau diaktifin di pojoknya nanti bisa milih ya. Tapi ini kan saya dual monitor jadi nggak kelihatan. Nah, kayak gitu. Nanti kita bisa buka tab-tab selanjutnya. Ini saya matiin aja. Kemudian displaynya seperti ini. Ini bisa diedit-edit seperti biasa. Mirip banget, mudah lah ya, seperti Windows 10. Kemudian di all application di sini ada banyak, ini bawaannya ya. Dan untuk yang di depan itu udah di kelompok-kelompok ini. Untuk aksesoris isinya ada file, text editor, Wither ya. Kemudian untuk grafiknya, bawaannya ya, ini secara bawaan ada image viewer, ada LibreOffice Drawing, kemudian ada Photos. Selanjutnya untuk internet itu bawaannya itu ada Brave Web Browser, kemudian ada Remina itu untuk remote desktop. Untuk Office-nya itu secara default sudah diinstal LibreOffice. Kalau teman-teman mau bisa install yang lain ya, OpenOffice dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk programmingnya ini saya baru install sih, Visual Studio Code. Dan untuk sound and video ada Brasero itu kalau nggak salah Create and Copy CD ya. Ini hampir sekarang jarang dipakai karena sebagian besar kayaknya udah nggak pakai DVD atau CD-ROM ya. Pakainya paling pakai flash disk, sudah beres. Kemudian ini adalah web untuk aplikasi webcam. Kebetulan saya nggak ada webcamnya. Dan untuk KDN Live ini adalah video editor. Tampilannya kita buka. Sebenarnya kalau bisa pakai KDN Live itu ini sudah cukup powerful ya, lumayan lah bisa menggantikan kalau teman-teman pakai video editor di Windows, ini lumayan bisa menggantikan dan ini free. Selanjutnya ada juga di bagian OBS ini saya install ya, ini untuk screen recording. Kemudian Rhythmbox itu mirip dengan Winamp kalau di Windows. Fungsinya untuk nge-play musik player ya. Ada sound recorder, ada videos untuk video player, ada VLC media player. Ini saya install juga. Kemudian untuk softwarenya ini udah sangat mudah banget ya. Kalau misalnya kita mau download sesuatu, misalnya program apa ya? Mozilla Firefox misalnya ya. Misalnya kita download Mozilla Firefox. Ini kita download. Oh ini tar-gz ya, tar-x. Atau misalnya Chrome, Google Chrome. Kalau misalnya paketnya udah .deb ya, itu kita tinggal double klik aja nih. Jadi nggak perlu pakai komen ya, karena ini udah otomatis ke install. Nah ini untuk yang softwarenya, kita bisa mengeksplor. Di sini ada banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan. Kita tinggal pilih aja. Misalnya untuk create, ini berarti ada sebentar, ini sepertinya butuh update ya. Oke. Misalnya apa nih, Evolution. Ini kalau Evolution ini bawaannya dari Zorin OS, tapi ada juga dari Flatpak. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Kalau misalnya kita mau install sesuatu program, bisa dipilih dari yang apt ataupun dari FlatHub. Biasanya kalau yang aplikasi lebih update itu yang dari FlatHub karena dia update-nya lebih cepat ya kalau nggak salah.
Misalnya ini. Oke, ini mah kadang-kadang nggak ngeload ya. Oke, maklum aja. Misalnya ini ada Firefox juga. Ini kita bisa install, pilihannya ada dari Flatpak ataupun bawaan dari apt ya, yaitu Zorin OS itu sendiri. Kita pilih aja misalnya yang Flat Hub. Nanti tinggal install, tunggu. Paling nanti diminta memasukkan password root. Tapi ini sepertinya enggak karena tadi udah saya buka. Dan kalau dari sisi tampilan ini sih cukup bagus ya. Bisa buat belajar ya. Belajar karena tampilannya itu nggak jauh berbeda dengan Windows ataupun macOS. Nah ini dia aplikasinya sudah keinstall, kita tinggal buka aja. Nanti dia akan muncul di sini nih, di internet. Nah ini dia, ada Firefox. Jadi mudah banget kalau misalnya mau install sesuatu, kita nggak ribet-ribet pakai komen-komen ya. Tapi lagi-lagi ini juga namanya Linux ya. Kalau misalnya kita mau berurusan dengan server ataupun mau ngoprek, tentunya kita pasti pakai yang terminal nih. Terminalnya juga ada. Ini tinggal belajar aja dari sini ya. Misalnya kita mau ngapain? Sudo apt install neofet. Ini kita mau install neofet biar bisa ngelihat pemakaian RAM dan lain-lain ya. Untuk di taskbarnya sendiri ketika kita klik kanan itu tampilannya mirip banget sama Windows juga ini ya. Kita bisa pilih ke sistem monitor, tampilannya seperti ini. Ini ada, kalau di Windows itu task manager, kita bisa ngelihat resource-nya ini berapa. Ini kan karena ada CPU core-nya ada 8 core ya. Memorinya ini yang kepakai 3,4 GB dari 32 ya. Ini harddisknya. Dan ini proses-proses yang sedang berjalan. Kita coba buka neofet. Nah ini tampilannya seperti ini. Kita clear dulu deh. Nah ini dia. Untuk operating sistemnya adalah Zorin OS 17.3 x64. Kemudian ini hostnya Samsung. Ini nama PC saya ya. Kemudian kernelnya dia menggunakan kernel 6.8. Kemudian apa lagi? Desktop environment-nya itu Genome 3.9. Kemudian temanya Zorin Blue. Intel Xeon ini ada 8 core ya. Ini untuk terminalnya pakai Genome Terminal. Kemudian memorinya yang kepakai 2,8 GB. Ini untuk grafiknya juga langsung kedetek ya. Jadi aman banget. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nyoba nanti bisa pakai aja VirtualBox ya. Misalnya install dulu di Windows ya, PC Windows. Kalau misalnya baru mau nyoba-nyoba boleh pakai VirtualBox aja dulu. Karena kita biasanya untuk pengguna Linux yang baru itu sukanya nyoba-nyoba ya, cari yang paling disenengin, dan kadang-kadang ada informasi apa gitu ya, nanti ikutan terbawa. Misalnya sekarang lagi rame MiniOS nih, MiniOS, maka biasanya kita akan ganti ya. Tapi sebetulnya kalau menurut saya sih mending untuk operating system pilih yang softwarenya paling gampang update. Dan biasanya itu adalah yang Debian atau Ubuntu base ya. Ya ini salah satunya adalah Zorin OS ini. Zorin OS menggunakan Debian base. Jadi paket-paketnya lumayan up to date. Kalau lebih up to date lagi pastinya pakai Ubuntu ya.
Cuman kadang kalau versi yang Ubuntu sekarang nih nggak tahu kenapa ya, di PC saya itu tambah lemot aja. File installernya pun udah sangat gede, sampai berapa giga ya. Kalau ini kan paling cuman berapa? Nggak nyampe 3 giga kalau nggak salah. Oke, itu aja buat teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyain silakan. Dan lagi-lagi di Linux ini kita bisa melakukan hampir semua komen-komen atau perintah basic dari Linux. Ketika kita ingin membuat server ataupun apa, kita bisa jalankan di Linux ini. Dengan tampilan yang menarik seperti ini, tentu saja kita akan mempermudah untuk belajar dan tidak terlalu tergantung dengan operating system yang itu-itu aja. Kita bisa mengeksplor dan bisa belajar lebih banyak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.